Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Haning Triwidya Astuti MPD selaku dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan yang saya cintai teman-teman kelas 1C program studi bimbingan dan konseling Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang definisi dan bentuk emosi dalam belajar. Selain itu, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Terima kasih. Pertama, kami akan menjelaskan tentang definisi emosi. Nah, definisi emosi yaitu suatu perasaan atau gejolak yang muncul dalam diri seseorang sebagai akibat dari adanya rangsangan. Nah, rangsangan itu bisa muncul dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Dan emosi juga sangat berhubungan dengan kondisi psikologis dan suasana hati seseorang. Pengertian emosi menurut para ahli. Pertama, Daniel Goleman mengemukakan pengertian emosi adalah setiap kegiatan atau pergolakan perasaan, pikiran, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan menguap-uap. Menurutnya, emosi merujuk kepada suatu perasaan dan pikiran-pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis. Kedua, menurut George Miller mengemukakan bahwa suatu pengalaman seseorang tentang perasaan yang kuat dan diiringi dengan perubahan-perubahan fisik dalam peredaran darah dan sistem pernapasan. Biasanya juga mereka dengan tindakan-tindakan pemaksaan. Ketiga, menurut William James, pengertian emosi adalah kondisi bodi rohani yang menampakkan diri dengan suatu perubahan yang jelas. Selanjutnya, bentuk-bentuk emosi. Yang pertama, cinta. Kalian mungkin sudah familiar ya dengan kata-kata cinta ini. Jadi, cinta ini adalah salah satu emosi yang paling penting dalam kehidupan manusia sehari-harinya. Motivasi untuk berkorban demi orang yang dekat atau bagi negara akan lahir dari rasa cinta yang dimilikinya. Jadi, jika seseorang suka terhadap sesuatu, terhadap seseorang, dia akan berkorban demi orang yang dicintainya atau orang yang disayanginya. Selanjutnya, rasa bentuk emosi benci. Jadi, lawan dari kata cinta itu benci. Berarti manusia yang merasakan emosi berupa kebencian akan merasakan ketidaksukaan kepada hal-hal yang tidak membuat dia bahagia, yang tidak membuatnya senang, yang bisa membuatnya sedih, dan bisa membuat dia sakit hati. Yang ketiga, yaitu rasa takut. Ketika merasa terancam terhadap suatu situasi, maka seseorang akan merasa ketakutan karena mereka merasa bahwa situasi itu dapat membuat dirinya tersakiti secara mental atau fisik. Keempat, marah. Ketika sesuatu kehendak atau harapan seseorang terhadap suatu hal tidak terpenuhi karena adanya hambatan tertentu, maka bisa saja emosi alami yang muncul adalah rasa marah. Yang kelima, malu. Perasaan ini akan timbul ketika seseorang merasa telah melakukan suatu perbuatan yang tercela atau mempertaruhkan harga dirinya. Yang keenam, dengki. Rasa dengki adalah emosi yang dimiliki oleh banyak orang, hanya kadarnya berbeda-beda setiap orang. Yang membedakan adalah kemampuan orang untuk mengelola perasaan negatif berupa dengki di dalam dirinya sehingga tidak menguasai seluruh tindakan serta sifatnya. Yang ketujuh, cemburu. Ketika seseorang merasa cintanya tersaingi terhadap suatu objek tertentu. Yang kedelapan, gembira. Emosi gembira akan dirasakan apabila seseorang merasa bahagia, dan itu berarti ada sesuatu hal yang menyenangkan hatinya. Orang biasanya merasa gembira apabila mendapatkan hal yang baik dalam hidupnya. 9. Terkejut. Perasaan ini bisa menjadi emosi yang negatif maupun positif, tergantung kepada alasan yang membuat seseorang terkejut. Yang terakhir, sedih. Sedih adalah emosi yang dirasakan ketika seseorang mengalami hal yang mengecewakan dan menyakiti hatinya, akan mampu mengelola rasa sedih sebelum mencapai tahap depresi.
Tahap perkembangan emosi siswa 1. 0 sampai 2 tahun. Pada awal dari tahap perkembangan emosi anak dimulai saat ia baru lahir. Pada usia ini, biasanya Anda dapat merangsang anak untuk mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Mereka akan tumbuh menjadi individu yang percaya diri. 2. Usia 2-3 tahun. Pada usia ini, anak sudah mulai mampu menguasai kegiatan-kegiatan yang melemaskan dan meregangkan otot-otot pada tubuh mereka, sehingga anak sudah mampu menguasai anggota pada tubuh mereka. 3. Usia 4-5 tahun. Pada usia ini, anak akan mulai menunjukkan rasa ingin lepas dari ikatan orang tua. Mereka ingin dapat bergerak dengan bebas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 4. Usia 6 tahun. Pada usia ini, anak akan semakin mudah mengerti hal-hal apa saja yang bisa mereka dapatkan dari emosi yang mereka miliki. 5. Usia 7-8 tahun. Semakin beranjaknya usia anak, tentunya membuat emosi anak akan semakin matang dan tentunya mulai pandai dalam mengendalikan diri. 6. Usia 8-12 tahun. Pada fase ini, tahap perkembangan akan banyak berada di sekolah. Anak-anak akan belajar bagaimana beradaptasi dengan kelompok. Ciri-ciri emosi yang stabil. 1. Memberikan respon yang positif meski tengah stres atau tertekan. 2. Menyalurkan emosi dengan cara yang baik, termasuk mengendalikan marah. 3. Bisa berhubungan dengan orang lain dengan baik dan positif. 4. Memahami kekurangan dan kelebihan diri. 5. Bisa mengeluarkan potensi secara maksimal. 6. Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya. Cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun dalam penyampaian karena kami dalam masih tahap pembelajaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.